Mimpi, kalau mimpi dari awal sih sudah mimpi sih. Ketika saya berusaha bahwa mempromosikan tenun itu sesuatu mimpi saya ke depan untuk mempromosikan di mana saya bisa diterima di NTT. Sedangkan saya bukan orang dari NTT. Jadi saya merasa bahwa mimpi saya adalah kapan saya bisa diterima oleh masyarakat NTT dengan cara saya sendiri. Erwin, berikan tips dong buat Tribuners juga gimana caranya untuk bisa mencintai tenun NTT. Oke. Kalau diri kalian mencintai Indonesia, jelas ya, kita luas saja secara umum Indonesia, kita pasti akan ingin mempromosikan budaya kita sendiri daripada produk luar. Sedangkan produk kita sendiri itu bagus. Nah, salah satu tip adalah kalian coba perhatikan apabila kalian menggunakan busana, salah satu bisa koleksi satu busana aja menggunakan tenun. Kalian akan merasa bangga dan dilihat orang bahwa kalian adalah orang Indonesia dan bangga produk Indonesia. Dengan cara menggunakan Tenun itu sendiri. Bebas, bisa tenun atau bisa yang mungkin dari berbagai produk yang lain, kan ada dari tenun juga ada dari ciri khas sendiri kan pada produk masing-masing daerah. Ya, kalau semua Erwin di sini saya lebih fokus ke mempromosikan tenun itu sendiri sih. Kalau Erwin melihat 10 tahun lalu dengan sekarang, keadaan atau kondisi anak muda gimana untuk mencintai tenun? Lebih bertambah atau? Nah, untuk sekarang sudah mulai bertambah karena anak muda sekarang sudah mencintai tenun. Ketika saya waktu mulai mempromosikan tenun itu sendiri pada 2014 ya, itu masih anak muda masih jarang menggunakan tenun. Dan saya sering lihat di sosmed banyak anak muda tidak menggunakan tenun. Karena sayang juga, karena mereka juga bingung tenun mau bikin apa. Mungkin hanya sebatas selendang atau di leher, udah jalan-jalan pakai selendang di leher. Atau mungkin kalau laki-laki tahu diikat di kepala, perempuan dibikin bandana. Cuma itu aja dari dulu yang sekitar 2013-2014. Jadi ada tertantang sebuah ide sendiri, saya sendiri berpikir bahwa kenapa sih saya nggak bisa mempromosikan tenun menjadikan sebuah busana dengan gaya-gaya saya sendiri. Sebab itu waktu saya berpikir bahwa saya belajar secara otodidak. Jadi saya merasa bahwa dengan passion saya berusaha untuk menggunakan dengan mempadu-padankan tenun itu menjadi sebuah busana yang untuk mengarah ke era milenial yang bisa diterima oleh generasi muda saat ini. Sekarang banyak ya? Iya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menggunakan. Dari sosmed itu semua banyak anak muda yang menggunakan tenun. Kalau Erwin melihat pemerintah, bagaimana intervensinya untuk pengembangan tenun ikat? Kalau untuk pemerintah banyak kasih kesempatan kepada TCP. Jadi TCP sering diajak undang sama pemerintah, seperti contohnya Bunda Juli dari Kanasda mengundang kami dalam kegiatan TCP Fashion Fest sama kerjasama dengan Pemilihan Putri Tenun. Terus yang kedua pemilihan putra putri NTT 2019 ya. Terus lanjut pemilihan putri Indonesia NTT 2019 seperti itu. Jadi kita kerjasama dikasih kesempatan dan alhamdulillah Erwin juga bisa mempromosikan rancangan saya di dalam satu panggung dengan dari mereka-mereka yang para putri dan putra NTT. Erwin mimpinya apa sih ke depannya? Mimpi, kalau mimpi dari awal sih sudah mimpi sih. Ketika saya berusaha bahwa mempromosikan tenun itu sesuatu mimpi saya ke depan untuk mempromosikan di mana saya bisa diterima di NTT. Sedangkan saya bukan orang dari NTT. Jadi saya merasa bahwa mimpi saya adalah kapan saya bisa diterima oleh masyarakat NTT dengan cara saya sendiri, yaitu mempromosikan tenun itu sendiri. Artinya ras, agama, suku, pendidikan tidak menghalangi mimpi itu ya. Erwin, kan pasti ada jatuh bangun di satu usaha. Gimana Erwin menghadapi? Kalau untuk saya atau malah sendiri, jalannya mulus nih, beliku panjang banget. Pertama, kalau cerita langsung udah bikin skripsi loh 1 bulan. Kirain kan mulus, nggak ada mulus, tapi ada tuh beliku jadi belok sana. Panjang karena apa? Ketika orang kita mempromosikan tenun, kadang orang cuma yang paling bulinya gini. Iya. Sok-sok pamer tenun aja, padahal itu cuma gitu-gitu saja. Nah itu suatu tantangan akhirnya dari diri saya sendiri, satu tantangan untuk membuat tenun itu menjadi sesuatu. Ya, tapi pernah nggak akhirnya ini kayak ada. Suatu saat pasti ada seperti itu. Cara kembaliin lagi. Karena mood, ya ini dibantu sama anak-anak yang heboh ini selama anak-anak gue ke aku jadi Mas semangat, Mas love you, semangat. Ada dia tidak tahu semangat ya. Jadi kadang kita udah jenuh, aduh mau bikin apa lagi, udah malas, udah gitu. Tapi anak-anak Mas pos, gas, ya sudah, akhirnya gas lagi. Itu semangat saya dari akhir situ. Tapi penjahitnya? Ada penjahitnya ada. Terus saya dari penjahit langsung dibawa dari Bandung. Saya mungkin chemistry dapat, ada juga dari sini, tapi yang lebih fokusnya orang Bandung saya bawa karena kebetulan dia tahu detail yang maunya chemistry saya dapat gitu. Jadi ketika saya ingin menggunakan rancangan seperti ini, dia tahu maksud saya gitu. Tapi bisa tidak kemungkinan nanti kedepannya kalau semua menggunakan yang dari penjahit-penjahit dari sini juga bisa. Nanti tapi potensi orang sini juga bisa. Bagus, potensi orang sini sangat bagus, jahitan juga